Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ulfanur Karismawati, dan yang kedua ada Amira Mufida, yang ketiga ada Trio Yulianto, dan yang terakhir ada Bagaskara. Nah, kami di sini akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengaruh Motivasi Karir terhadap Pemilihan Konsentrasi Jurusan Broadcasting dan juga Jurnalistik, di mana proposal ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Rengga Mahendra. Nah, untuk sistematika penjelasannya, untuk bab 1 itu akan dijelaskan oleh saya sendiri, bab 2 ini akan dijelaskan oleh Trio Yulianto, dan bab ketiga ini akan dijelaskan oleh Bagaskara Pradiksa dan juga Amira Mufida. Bab pertama ini akan saya jelaskan. Nah, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini bermula dari bagaimana kita sebagai mahasiswa KPI ini juga pasti tahu bahwa ketika kita akan memasuki semester 5 itu akan diadakan lagi penjurusan terkait konsentrasi jurusan antara memilih jurusan broadcasting atau konsentrasi jurusan jurnalistik. Nah, pemilihan konsentrasi jurusan ini juga akan menentukan bagaimana arah karir mereka. Namun, banyak juga pemilihan konsentrasi jurusan ini berlandaskan oleh motivasi karir yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. Jadi, mereka memilih konsentrasi jurusan karena sudah memiliki planning terhadap arah dari karir mereka masing-masing. Nah, motivasi karir ini bisa diartikan sebagai dorongan internal maupun eksternal yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas yang mereka capai. Nah, jadi semisal ketika saat ada mahasiswa yang ingin menjadi penyiar radio ataupun menjadi news anchor, ini pasti sudah akan memilih konsentrasi jurusan broadcasting. Sedangkan mereka yang ingin menjadi penulis kemudian wartawan ini akan memilih konsentrasi jurusan jurnalistik. Jadi kebanyakan mahasiswa memilih konsentrasi jurusan ini karena sudah memiliki motivasi karir untuk kedepannya. Dan masalah yang melatar belakangi munculnya judul kami ini adalah terdapat adanya ketidakseimbangan antara pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan juga jurnalistik. Bisa dikatakan bahwa mahasiswa yang memilih konsentrasi jurusan broadcasting ini sekitar 70%, sedangkan yang memilih konsentrasi jurnalistik ini bisa dikatakan hanya 30%. Itu terlihat dari setiap tahun bahwa di kelas jurnalistik itu hanya terdapat satu kelas, sedangkan di broadcasting itu ada 3 kelas atau bahkan lebih. Itu terlihat juga dari 5 tahun kebelakangan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi di balik pemilihan konsentrasi jurusan dari masing-masing mahasiswa. Namun, kami meyakini bahwa motivasi karir ini menjadi sebuah pengaruh utama yang mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting maupun jurnalistik. Poin yang kedua ini ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, terdapat beberapa masalah. Antara lain yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang faktor motivasi karir. Jadi banyak dari mahasiswa ini kurang memahami bagaimana konsep motivasi karir itu sendiri. Apa arti motivasi karir, kemudian bagaimana motivasi karir ini mampu mempengaruhi keputusan. Nah, alhasil mereka cenderung mengambil keputusan secara impulsif. Dan yang kedua adalah keterkaitan hubungan motivasi karir dengan pilihan konsentrasi jurusan yang belum jelas. Jadi, motivasi karir yang dimiliki oleh mahasiswa ini belum jelas atau kurang logis mengarahnya pada sasaran yang mana, dan mereka langsung mengkaitkan dengan jurusan tersebut tanpa mempertimbangkannya lebih matang. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh lingkungan akademik dan juga sosial. Kerap kali kedua pengaruh ini
membentuk persepsi yang bersifat sementara terhadap nilai dari masing-masing konsentrasi, seperti suasana belajar, kualitas pengajar, fasilitas, kemudian teman sebaya, ataupun tren yang sedang viral. Nah, kedua pengaruh ini nyatanya mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan konsentrasi jurusan. Poin yang ketiga ini adalah pembatasan masalah. Kami membatasi pembahasan pada pengaruh motivasi karir terhadap pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan jurnalistik saja untuk menghindari pelebaran pokok masalah. Nah, untuk poin yang keempat ini adalah rumusan masalah. Jadi kami merumuskan ini ada satu rumusan masalah, yakni adakah pengaruh motivasi karir terhadap pemilihan konsentrasi jurusan pada mahasiswa semester 5 angkatan 2022 dalam pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan juga jurnalistik. Nah, sedangkan untuk poin yang kelima ini adalah tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini diharapkan mampu untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi karir terhadap pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan jurnalistik. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, yakni secara praktis dan juga secara teoritis. Secara praktis, ini bagi penulis mampu memberikan pengalaman langsung untuk mengetahui apakah motivasi karir ini mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting maupun jurnalistik. Kemudian secara teoritis, ini memberikan pengetahuan dan wawasan bahwa dalam pemilihan aspek konsentrasi jurusan dapat mempertimbangkan motivasi karir. Dan untuk materi bab kedua ini akan dijelaskan oleh Trio Yulianto. Nah, pada bagian bab 2, saya akan menjelaskan mengenai kajian pustaka, kajian penelitian yang relevan, dan juga kerangka berpikir. Nah, yang pertama yaitu adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini terdapat penjelasan-penjelasan dan juga beberapa teori. Yaitu yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi ini dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang mempengaruhi seseorang guna untuk melakukan sesuatu sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya. Nah, menurut Abraham Maslow, motivasi ini adalah proses psikologi yang dapat mengetahui perilaku dari seseorang. Nah, tujuan dari motivasi sendiri yaitu mendorong seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Lalu yang kedua yaitu adalah motivasi karir. Nah, motivasi karir merupakan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan individu dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan, atau karir yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, menurut Widya Stuti, motivasi karir ini merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu adalah konsentrasi broadcasting. Nah, broadcasting adalah suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik itu melalui radio, TV, komunikasi data pada jaringan, dan lain sebagainya. Jadi, broadcasting adalah proses pengiriman informasi dari seseorang atau prosedur kepada masyarakat melalui proses pemancar elektromagnetik seperti radio dan televisi. Adapun beberapa profesi dari broadcasting seperti presenter, kameramen, penyiar radio, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat yaitu adalah konsentrasi jurnalistik. Nah, jurnalistik adalah proses di mana yang mencari, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita atau informasi melalui media online maupun media cetak yang sudah dijamin keabsahan informasinya. Nah, adapun profesi dari jurnalistik seperti wartawan, reporter, penulis, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima yaitu adalah indikator penelitian. Yaitu yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik, yang ketiga motivasi prestasi, dan juga yang keempat adalah pengembangan diri.
Baik, yang selanjutnya yaitu adalah kajian penelitian yang relevan. Nah, dalam kajian penelitian yang relevan ini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi referensi ataupun yang relevan dengan penelitian kami. Nah, yang pertama yaitu dari Rihas Ilmi dengan judulnya yaitu Pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Fajar untuk mengikuti pendidikan PPAK. Nah, hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel motivasi karir dan minat mahasiswa akuntansi Universitas Fajar dalam mengikuti pendidikan PPAK. Nah, ada pun persamaan dan juga perbedaan dari penelitian ini dan penelitian kami. Nah, persamaannya yaitu sama-sama meneliti motivasi karir terhadap minat mahasiswa. Sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel Y. Nah, penelitian ini meneliti minat mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan PPAK, sedangkan penelitian kami tentang minat atau pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan jurnalistik. Lalu yang kedua adalah dari Muhammad Miftahul Huda dan kawan-kawan. Nah, dengan judulnya pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi sosial terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Nah, berdasarkan hasilnya yaitu menjelaskan bahwa motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi sosial itu secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Nah, adapun persamaan dan juga perbedaannya, yaitu persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang motivasi karir terhadap minat mahasiswa menggunakan pendekatan kuantitatif dan juga populasinya itu sama-sama mahasiswa. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel X, variabel penelitian ini berjumlah 4 dan variabel penelitian kami itu berjumlah 2. Lalu yang selanjutnya yaitu dari Putu Ayu Lestari dan kawan-kawan dengan judulnya yaitu motivasi karir dan motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa jurusan akuntansi program S1 Universitas Pendidikan untuk mengikuti brev pajak. Nah, hasil penelitiannya menyatakan bahwa motivasi karir itu berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti brev pajak. Nah, adapun persamaan dan juga perbedaan dari penelitian ini dan penelitian kami. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti motivasi karir terhadap minat mahasiswa, sedangkan perbedaannya yaitu pada jumlah variabelnya. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kerangka berpikir. Nah, jadi berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, berikut ini adalah model kerangka berpikir dari pernyataan yang hendak meneliti pengaruh antara variabel independen, yaitu motivasi karir sebagai X, terhadap variabel dependen, yaitu pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan jurnalistik sebagai Y. Nah, berdasarkan teori dan juga penelitian terdahulu, muncullah dugaan sementara terdapat pengaruh motivasi karir terhadap pemilihan jurusan broadcasting dan juga jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskara Pradiksa Febrianto. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tempat dan waktu penelitian. Yang pertama adalah tempat penelitian, yaitu lokasi penelitian adalah letak di mana penelitian ini akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan atau diperlukan.
dan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, khususnya pada jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online atau tertutup, menggunakan Google Form karena untuk mempermudah distribusi kuesioner kepada responden dalam jumlah besar secara efisien, cepat dan fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat. Selain itu, metode ini mampu meminimalisir risiko kehilangan data karena jawabannya tersimpan secara otomatis. Yang selanjutnya adalah waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung 4 bulan, dimulai pada 15 Juni 2025 dan berakhir pada 15 Oktober 2025. Tahapan penelitian beserta pelaksanaannya dapat dilihat dalam label yaitu kegiatan pengajuan judul pada waktu 15 sampai 20 Juni 2025, yaitu mengajukan judul penelitian mendapatkan persetujuan dari pembimbing. Yang kedua adalah studi literatur dan penyusunan proposal yang dilakukan pada 1 Juni sampai 5 Juli 2025. Yang ketiga, seminar proposal dan revisi, di mana dilakukan pada waktu 6 sampai 15 Juli 2025. Yang keempat adalah pengambilan data pada tanggal 26 Juli sampai 10 Agustus 2025. Misalnya pengolahan analisis data pada tanggal 11 sampai 25 Agustus 2025. Yang selanjutnya penyusunan laporan penelitian pada tanggal 26 Agustus sampai 15 September 2025. Yang selanjutnya seminar hasil dan revisi pada tanggal 16 September sampai 15 Oktober. Yang selanjutnya adalah rancangan desain penelitian. Yang pertama adalah desain penelitian. Ini adalah deskripsi kuantitatif non-experience dengan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan untuk mengetahui nilai fleksibel secara mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain dan yang didasarkan pada fakta dan berdasarkan pengertian di atas. Dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang ada menggunakan angka-angka. Metode pendekatan kuantitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang menggunakan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik menurut Sugiono 2013. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengembalian sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun menjadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau independen. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini yang
yang merupakan variabel bebasnya adalah motivasi karir. Yang kedua adalah variabel terikat atau dependent. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya pemilihan konsentrasi jurusan broadcasting dan jurnalistik. Maka rancangan penelitian ini adalah X, Y, dengan keterangan X merupakan motivasi karir dan Y merupakan pemilihan konsentrasi jurusan. Sekian. Pada bagian metode penelitian, saya akan melanjutkan penjelasan tentang populasi, sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan objek, satuan atau individu yang karakteristiknya itu hendak diduga. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5 angkatan 2022 di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Populasi ini kita pilih karena mereka telah atau sedang dalam proses memilih antara jurusan broadcasting atau jurnalistik begitu. Sehingga itu sangat relevan untuk kita teliti. Yang kedua adalah sampel. Sampel dalam sebuah penelitian adalah jumlah subjek penelitian tertentu yang diambil dari populasi dengan besar jumlahnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak peneliti. Dengan syaratnya harus mewakili sebuah populasi. Nah, dalam penelitian ini karena jumlah populasi mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis, lalu jumlah populasi tidak terlalu besar dan memiliki struktur kelas yang berbeda, maka di sini kami menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari masing-masing strata atau kelas. Teknik ini dipilih agar setiap kelas dalam populasi terwakili secara proporsional. Nah, jumlah sampel itu juga ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5%. Yang ketiga adalah sampling. Sampling adalah teknik pengambilan sampel, yaitu suatu cara yang digunakan untuk pengambilan sampel dari populasi yang akan diteliti supaya dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Nah, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik probability sampling itu merupakan teknik memilih sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Begitu. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam sebuah penelitian, peneliti harus memahami kriteria data yang baik dan mampu menentukan teknik yang tepat dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah untuk mendapatkan sebuah data. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner tertutup yang disebarkan secara online melalui Google Form. Nah, kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan yang mengukur variabel motivasi karir sebagai variabel bebas dan pemilihan konsentrasi jurusan sebagai variabel terikatnya. Kami memilih metode ini karena lebih praktis, efisien, dan memudahkan distribusi ke banyak responden tanpa batasan waktu dan juga tempat. Selain itu, metode ini mampu meminimalisir resiko kehilangan data karena ya jawabannya akan tersimpan secara otomatis seperti itu. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan peneliti untuk mengukur setiap jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang diperoleh dari sampel atau responden melalui angket atau kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Likert
Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yakni sangat setuju kita lambangkan sebagai SS, setuju S, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah uji validitas instrumen. Uji validitas instrumen itu dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya sebuah kuesioner yang kita bagikan. Nah, untuk memastikan validitas isi kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas oleh validator dengan melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Nah, jadi kita menggunakan dua uji validitas gitu ya. Validitas ini bertujuan agar setiap pernyataan dalam angket itu benar-benar mengukur aspek dari motivasi karir dan pemilihan konsentrasi jurusan secara akurat, sehingga hasil penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti itu. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana yang pertama adalah uji prasyarat. Di sini kita menggunakan uji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tiap variabel yang diperoleh tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Nah, teknik yang digunakan untuk pengujian normalitas data tiap variabel dalam penelitian ini adalah menggunakan Kolmogorov-Smirnov, di mana normalitas dipenuhi jika hasil uji signifikan untuk suatu taraf signifikansi alfa tentunya 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji signifikan itu adalah kurang dari 0,5, maka normalitas data tidak terpenuhi. Sehingga untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku sebagai berikut. Jika signifikansi yang diperoleh lebih dari alfa, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi yang diperoleh adalah lebih dari alfa, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Nah, di sini kita menggunakan regresi linear sederhana. Nah, teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiono, analisis regresi sederhana adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, analisis regresi ini akan membantu kami melihat apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi karir terhadap pilihan konsentrasi dan seberapa besar sih pengaruhnya seperti itu. Nah, pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilities 0,05. Nah, jika nilai signifikansi adalah kurang dari 0,5, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, begitu teman-teman. Demikian presentasi proposal dari kelompok 3 kuantitatif. Bila ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.